Kiai, bagaimana kita yang ahli sunnah wal jamaah ini mensekolahkan anak ke pondok-pondoknya salafi? Hukumnya haram. Gak boleh. Pertegas lagi Kiai. Jadi menyekolahkan anak-anak ke lembaga-lembaga di luar ahlu sunnah wal jamaah itu hukumnya haram. Nah ini perlu kita bahas, apakah kira-kira dipastikan haram, adik-adik ya, menyekolahkan anak kita di tempat atau lembaga yang salafi. Dan banyak juga teman-teman kita yang salafi itu memiliki lembaga tahfiz ya. Banyak yang memiliki lembaga tahfiz dan kita masukkan ya, termasuk saya dulu adik-adik ya, mengantar santri saya itu ke lembaga Wahabi atau salafi dulu. Dan ada yang alumninya itu, ada yang alumni menjadi alumni ya benar-benar ya berpegang kepada ajaran Wahabi atau salafi, ada yang juga enggak. Nah, faktornya mengharamkan itu apa? Oh, karena diajarkan kepada mereka itu ya ajaran salafi atau ajaran Wahabi. Itulah yang bikin haram. Karena menurutnya itulah ajaran salafi itu Wahabi itu sesat, ya nanti kalau diajarkan ajaran yang sesat ya menjadi haram. Kan begitu pertimbangan hukumnya. Nah, tapi tetap kita di sini ya, Dede, ya kalau saya sendiri belum berani mengatakan itu haram. Karena ini masih belum jelas. Karena haramnya tadi itu ya sesuai dengan ilatnya. Al-hukmu yaduru ma'illatin wujudan wa adama. Hukum itu haram maupun tidak haramnya itu ya karena ada faktornya. Kalau faktor haramnya berarti hilang atau tidak ada atau tidak terbukti, berarti hilanglah jadinya haramnya. Berarti kalau belum jelas misalnya akan terpengaruh anak kita, murid kita dengan ajaran mereka, ini sekali lagi belum jelas. Berarti kalau belum jelas akan terpengaruh, berarti belum berani kita itu mengatakan pasti haram. Karena belum jelas terpengaruh atau tidaknya. Apakah setiap orang yang masuk di lembaga salafi harus terpengaruh, pasti terpengaruh dengan ajaran salafi? Belum tentu. Tadi saya ceritakan, santri saya yang saya masukkan di lembaga salafi itu ada yang terpengaruh, ada yang enggak. Nah, berarti karena ini belum jelas ilatnya, faktor mengharamkannya itu, berarti ya belum pasti juga untuk kita mengatakan haram. Dan maaf adik-adik ya, saya tidak mengatakan ajaran salafi itu sesat ya, enggak. Nanti insya Allah kapan-kapan kita akan bahas secara khusus gitu ya. Saya kepingin supaya jangan ada yang sesat gitu. Salafi jangan disesatkan, kemudian NU jangan disesatkan, atau Aswaja jangan disesatkan dan sebagainya gitu. Supaya semuanya kita sama-sama masuk surga. Itu yang paling nyaman, itu yang paling enak. Ya kita carilah dalil-dalilnya supaya ini yang NU tidak sesat, Muhammadiyah tidak sesat, Salafi tidak sesat, Jamaah Tabligh tidak sesat gitu. Kita cari dalil-dalilnya gitu. Tapi ada waktu khusus nanti kita bicarakan karena itu agak panjang pembahasannya. Maksudnya ya, adik, kalau ilatnya belum dipastikan akan terjadi, ya masih belum bisa dipastikan juga secara pasti itu haram. Karena masih abu-abu. Apakah ada buktinya Ustadz bahwa orang-orang yang dimasukkan ke lembaga salafi tidak ikut menjadi salafi? Banyak. Tadi saya sampaikan anak buah saya. Nah kemudian tokoh-tokoh Indonesia sekarang. Yang pertama, adik, promotor saya atau pembimbing disertasi saya, kebetulan jurusan saya tafsir, ya pembimbing saya itu adalah ulama yang menguasai tafsir. Dan ada unsur qiraatnya, ulama yang menguasai qiraat. Yaitu satu-satunya di PT IKI yang profesor yang menguasai ilmu qiraat. Waktu itu adik ya, Profesor Dr. Said Agil Munawar. Itu pembimbing saya. Beliau itu Ummul Qura kalau tidak salah adik. Ummul Qura itu adalah lembaga pendidikan salafi atau Wahabi. Tapi pulang-pulangnya beliau tidak jadi Wahabi. Berarti belum bisa dipastikan gitu. Terus yang kedua, termasuk mantan PBNU, Profesor Dr. Kiai Haji Agil Siraj. Kalau tidak salah beliau juga di Saudi juga. Tempat beliau. Artinya perguruan tinggi salafi, tapi tidak salafi. Kemudian
guru saya, guru kiroat saya, Dr. Aksen Sakho. Itu kalau tidak salah hadirin alumni Madinah. Kalau tidak salah nih. Beliau alumni Madinah, tapi tetap beliau itu aswajanya kuat, kental gitu. Padahal alumni sana. Yang paling populer sekarang itu Habib Rizik. Habib Rizik kalau tidak salah di Ibnu Saud tempatnya selesai. Ya lembaga salafi juga gitu maksudnya ya. Lembaga pendidikan salafi. Tapi tetap itu aswajanya masih bisa dipertahankan. Yang sudah wafat almarhum yang terkenal di bidang hadis ya. Yaitu Profesor Dr. Mustafa Yaqub almarhum rahimahullah. Beliau tidak salah juga sekolahnya di Saudi, tempat pendidikan salafi. Tapi tidak menjadi salafi, tidak menjadi babi. Berarti ilatnya menjadi haram itu berarti hilang. Oh, mungkin beralasan, karena itu orang-orang yang sudah dewasa. Maksudnya ini anak-anak kecil, mungkin gitu ya. Berarti ya harus dipisah dong. Jangan sampai semua yang sekolah di lembaga salafi menjadi haram. Oh, kalau anak kecil, ya. Apakah pasti juga anak kecil kalau misalnya masuk di lembaga salafi harus menjadi salafi? Ya belum tentu juga, apalagi anak kecil, gampang dirubah lagi nanti setelah balik gitu. Nah oleh sebab itu semua ya sekali lagi saya di sini tidak mengatakan bahwa salafi itu, lembaga salafi itu sesat. Dengan sebab itu kemudian kita mengatakan tidak boleh untuk menyekolahkan anak di sana. Saya tetap kembali kepada al-hukmu yaduru ma'ilatin wujudan wa adamah. Berarti kalau misalnya ulama-ulama aswaja yang menganggap misalnya ya itu ajaran salaf itu sesat sehingga haram kita sekolahkan anak kita di sana karena faktor diajarkannya nanti faktor diajarkannya kepada mereka itu ajaran-ajaran salafi sehingga terpengaruh. Nah, ini ya perlu kayaknya untuk dipastikan untuk menjadi haram ya perlu didiskusikan kembali karena tadi sudah saya ungkapkan contoh-contoh ya ada orang-orang yang belajar di tempat salafi tapi ternyata tidak berubah menjadi salafi. Berarti ilatnya ini yang jadi permasalahan. Karena belum jelas, namanya berarti belum jelas jadi ya. Sesuatu yang syubhat itu jadi belum nyampe kepada haram tapi masuk ke dalam makruh. Sekali lagi, sesuatu yang masih syubhat atau belum jelas itu belum bisa dikatakan untuk menjadi haram. Berarti masuk dia itu dalam kategori makruh. Dan saya juga jadi tidak mau mengatakan bahwa bukan berarti saya berpendapat makruh untuk untuk menyekolahkan anak kita di lembaga salafi. Saya tidak mau mengatakan ini haram maupun makruh. Cuma ya perlu kalau kita mau mengatakan haram ya perlu dipertimbangkan kembali lagi. Karena ilatnya, faktornya itu kalau tidak ada berarti belum masuk ke dalam haram. Berarti kalau masih syubhat itu mengarah kepada makruh. Andai kata misalnya mau berpendapat bahwa ya menurut ulama aswaja tadi itu mengatakan itu bahwa ajaran salaf itu adalah ajaran yang sesat. Tapi sekali lagi ya Didi ya saya masih punya keyakinan kayaknya ulama-ulama ini ya kurang pas kalau mereka ini ulama-ulama kayak sekelas Sudais gitu ya di Masjidil Haram kemudian dianggap menjadi ulama yang sesat. Kemudian pendiri NU kemudian Syekh Zainuddin misalnya pendiri Nahdlatul Wathon misalnya pendiri Aswaja yang bermanhaj Aswaja kemudian kita mengatakan mereka itu adalah ulama-ulama yang sesat gara-gara perbedaan pendapat walaupun itu dalam masalah akidah ya. Oleh sebab itu ini hanya sekedar dari penyampaian saja. Saya tidak mau punya statement ini haram atau ini makruh atau ini sesat atau tidak. Cuma saya ingin menyampaikan bahwa untuk memastikan ini haram adalah perlu dipertimbangkan dan ya perlu melihat asbabnya atau faktornya atau ilatnya juga. Ya, terima kasih Dedi ya. Ini yang bisa kita diskusikan pada kesempatan yang sangat mulia ini. Ya, yang baik itu datangnya dari Allah SWT, yang kurang pas, yang tidak baik tentunya datang dari kelemahan saya sendiri. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fir'auna dzil awtad
العباد الذين طغوا في البلاد